Oke, kembali lagi bersama saya Christian dalam podcast Bank Indonesia Sulawesi Utara. Di mana Anda berada, di situ B berada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Saat ini kami akan membahas mengenai materi tentang Bank Indonesia. Kebetulan di sini sudah hadir dua narasumber dari Bank Indonesia sendiri. Ada Mas Ardi dan Mbak Fira. Ya, halo. Halo Mas, Mbak, apa kabar? Halo Mas Tia. Oke, mungkin perkenalan diri dulu kepada sobat rupiah di rumah. Siapa sih pegawai Bank Indonesia Mas Ardi dan Mbak Fira ini? Iya. Mungkin kita utamakan yang lebih tua dulu. Oh, boleh, silakan. Udah tua dikit ya. Iya. Di mana nih kameranya, yang mana nih? Sana ini. Ya. Oke. Oke, salam kenal. Nama saya Ardi Fajruka. Saya asisten manajer dari fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya sudah hampir 3 tahun di fungsi ini dan kita punya fokus untuk mengembangkan atau mendampingi UMKM di Sulawesi Utara. Oke, Mas Ardi. Berarti biasa disapa Mas Ardi. Iya. Kalau Mbak Fira sendiri? Oke, halo Sobat Rupiah. Perkenalkan aku Siti Safira Waludin, biasanya dipanggil Fira. Sama dengan Mas Ardi, aku juga di fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah. Oke, berarti itu singkatannya FPPU ya? FPPU iya, KIS. iya. FPPU KIS. KIS-nya tapi bukan KIS itu, tapi KIS, keuangan inklusif dan syariah. Oh, siap. Betul. Berarti Mas Ardi dan Mbak Fira ini bukan asli Sulawesi Utara dong? Iya, betul. Mas Ardi asalnya dari mana? Aku orang Betawi sih, Jakarta. Ini baru pertama pindah itu bekerja di luar Jakarta tuh di Manado gitu. Udah berapa tahun di Manado? Itu tadi udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Oke. Kalau Mbak Fira sendiri? Kalau aku lebih baru sih dari Manado. Aku di Manado September 2021. Aslinya Makassar. Oh, Makassar, sepulau berarti. Iya, sepulau. Berarti tahu bahasa Manado dikit-dikit bisa lah. Cuman sedikit-sedikit. Oh, siap. Bener gitu. Iya, bener. Nah, mungkin kita nanya dulu pengalaman waktu pertama kali datang ke Manado dari Mas Ade sama Mbak Fira ini. Apa first impressionnya waktu pertama kali menginjakan di tanah Sulawesi Utara? Nah, ya kalau dari aku sih, ya itu tadi sebagai orang Jakarta yang nggak pernah pindah-pindah gitu ya, terus kemudian kita masuk ke Sulawesi Utara tuh melihat itu wah ini banyak banget sumber daya alamnya, beda sama Jakarta apa mahal gitu. Mau ke laut kita harus bayar gitu. Kalau di sini kan duduk aja bisa dari laut bayar. Nah, terus makanannya juga enak gitu. Nah, terus paling penting sih warganya juga ramah-ramah ya kelihatannya Fir ya. Oke. Ramah-ramah kayak aku gitu berarti. Oh iya, dan putih-putih gitu. Iya. Siap. Kalau Mbak Fira sendiri gimana? Nggak beda jauh dengan Mas Ardi. Aku pas pertama kali ke Manado langsung ini sih kayak wah alamnya cantik. Kalau tim-tim laut gunung tuh di Manado kemana aja. Jadi kayak gunung bisa dapet, gunungnya bagus-bagus, pantainya bagus-bagus dan selain keindahan alamnya yang indah, orang-orangnya juga indah. Orang Manado tuh cakep-cakep banget ya. Oh, ya, makasih. Iya, Mas Fian juga cakep loh. Aduh, astaga. Dari mana? Dari botol lubang jarum gitu. Dari tergantung sudut pandang. Oke, siap. Nah, tadi kan Mas Ardi sama Mbak Fira sempat menyinggung kerjanya di bagian FPPU. Nah, FPPU itu apa sih sebenarnya? Maksudnya tupoksinya di Kantor Bank Indonesia Sulawesi Utara itu sebagai apa? Iya. FPPU itu kan tadi singkatannya adalah fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah. Ngapain aja? Jadi poinnya tadi pembinaan atau pengembangan lah ya, pengembangan terhadap UMKM. Kedua untuk memperdalam keuangan inklusifnya itu tadi, sama aspek syariahnya terhadap si UMKM itu sendiri. Jadi bisa dibilang ya UMKM jadi fokus utama kita untuk itu. Sorry. Mungkin sobat rupiah di rumah penasaran keuangan inklusif itu kayak apa sih? Oke. Mungkin kita nanti Fira tambahin lagi ya. Jadi kalau kita dengar kata keuangan dan inklusif itu kan bahasa Indonesia artinya kalau keuangan berarti berhubungan tentang uang. Yes, betul. Inklusif itu berarti kan merata, mengajak bersama, terlibat untuk semua. Jadi bagaimana kita memasyarakatkan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat yang baik itu dari yang level apa istilahnya bisa bankable gitu ya, maupun kepada yang non bankable atau yang belum punya rekening di bank, itu juga kita bisa bilang itu perlu ada inklusi ke masyarakat. Oh, begitu. Jadi inklusi keuangan tuh
Mungkin bahasa sederhananya kita tidak hanya memiliki akses terhadap produk-produk keuangan, tapi kita juga memiliki pemahaman dan dapat menggunakan itu secara efektif. Efektif dalam artian ya kita manfaatkan untuk pengembangan usaha kita, kita manfaatkan untuk mungkin bentuk-bentuk pembiayaan lainnya gitu. Jadi nggak hanya memiliki tapi juga menggunakannya. Oke, siap. Nah, kan Sobat Rupiah mungkin di rumah biasa kan tahu Bank Indonesia itu adalah bank tempat nukar uang. Tapi kok tiba-tiba ada UMKM-nya? Memang menurut Mbak Fira, UMKM itu kenapa sih Bank Indonesia bisa ada keterkaitannya dengan UMKM? Jadi mungkin Sobat Rupiah juga penasaran kenapa sih Bank Indonesia ngatur-ngatur tentang UMKM juga. Jadi sebenarnya bukan ngatur sih, kayak ikut campur tangan dalam UMKM juga. Jadi kalau misalnya di sini pengembangan UMKM itu tujuan utamanya adalah mendukung kebijakan utama Bank Indonesia. Kan Bank Indonesia kan ada dengan tujuan yang utama itu menjaga kestabilan nilai rupiah dengan melalui dua hal, yaitu dari terhadap mata uang negara asing, sama juga terhadap nilai barang. Iya, khususnya di sisi supply. Nah, di sisi supply ini kan lebih ke klaster-klaster atau petani-petani komoditas-komoditas dan juga dari UMKM. Dan kenapa UMKM penting? Karena sebenarnya UMKM ini kalau bisa dibilang kontribusinya terhadap perekonomian kita itu tinggi banget. Jadi kalau mungkin Sobat Rupiah juga sebagian besar udah tahu, cuman mungkin bagi yang belum tahu, 99,99% usaha di Indonesia itu ternyata adalah UMKM, bukan usaha besar. Bukan branded yang besar-besar itu, bukan franchise itu bahkan. Bukan itu. UMKM. Dan ternyata tenaga kerja di Indonesia juga itu kerjanya mayoritas di UMKM, 97%-an ya. Menyerap tenaga kerja yang terbanyak dari UMKM sendiri. Iya, jadi bayangkan kalau kita intinya apa ya? Kalau kita sasarnya langsung ke UMKM sektorilnya, ya harapannya dampaknya bagi perekonomian juga lebih kena gitu. Begitu. Mas Ari ada mau ditambahkan? Iya, yaitu tadi yang saya mencoba meng-headline yang kalimat supply ya. Itu kan dalam perekonomian kan kita dua sisi nih, sisi supply dan demand. Demand itu kan permintaan, supply itu penawaran. Jadi konteksnya adalah UMKM ini bagaimana dia bisa memproduksi barangnya atau menghasilkan barang dan jasanya untuk bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, kenapa kita mencoba menyentuh sisi supply walaupun itu bukan bagian kita secara kewenangan, karena kita lebih fokus ke demand secara kewenangan. Karena tadi peran UMKM di perekonomian yang besar, kemudian kalau permintaannya tinggi tapi supply nggak ada kan, nah itu bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan moneter juga gitu. Jadi kita coba Bank Indonesia punya semacam pedoman, guidance, fungsi untuk bisa fokus pengembangan ke UMKM. Ya pengembangannya sendiri nanti ada macam-macamnya, ada guidance-nya gitu. Nah tadi Mas Adi menyinggung masalah stabilitas ekonomi. Mungkin kita agak nyinggung dikit soal itu. Memang kalau misalnya ekonomi itu nggak stabil, dampak konkret, dampak jelas ke masyarakat pada umumnya itu apa sih? Itu tadi kestabilan nilai rupiahnya jadi tidak stabil, artinya mungkin inflasi di satu tempat mahal, di tempat lain murah. Jadi tadi saya bilang kan kalau misalnya produknya barang dan jasa itu tidak ada di pasar, yang salah satu produsennya ya UMKM itu sendiri kan. Nah itu kita mau beli barang tapi nggak ada barang, ya akhirnya apa kan? Harga barang kan meningkat gitu ya. Kenapa? Stok supply-nya terbatas gitu, karena stok supply terbatas, permintaan besar, sehingga terjadi inflasi gitu. Harga-harga barang naik. Oke. Nah, berarti kan dalam hal ini BI concern dengan UMKM, tentu dalam prakteknya di provinsi juga BI Sulut mengambil andil dalam hal itu kan. Nah, betul. Peran BI Sulut sendiri dalam UMKM di Provinsi Sulawesi Utara itu kira-kira sampai sejauh mana? Mungkin dari apa yang harus dilalui atau misalnya apa proses yang dilewati dalam hal itu? Mungkin nanti ntar ditambahin lagi ya sama Mbak Fira nih, kalau gambarannya aja ya. Mungkin teman-teman di podcast kita ini sebagai bahan informasi bersama ya.
BI itu punya pedoman atau guidance dalam melakukan pembinaan atau pendampingan pada UMKM, pengembangan UMKM ini. Okay. Setidaknya ada 3 besaran pilar. Yang pertama itu bagaimana kita fokus di korporatisasi UMKM. Terus kedua terkait dengan bagaimana kita meningkatkan lagi kapasitasnya dari UMKM itu sendiri, sama bagaimana kita bisa meningkatkan akses pembiayaan ke UMKM. Nah, dari 3 pilar itulah kita berpedoman untuk bisa mengembangkan UMKM-nya. Terus ada juga kita bisa sorry Mas. Di 3 pilar tadi kan pilar pertama korporatisasi. Itu maksudnya apa sih? Supaya Sobat Rupiah di rumah tahu apa sih korporatisasi UMKM. Nah, korporatisasi itu fokusnya bagaimana kita bisa menghubungkan dari UMKM yang satu dengan UMKM yang lainnya. Membangun link gitu. Ya, ataupun pelaku usaha yang lain, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Vertikal itu antara mereka, bukan horizontal itu. Ya. Kalau vertikal itu berarti antara pelaku usaha dengan yang pemerintah. Misalnya apa ya kalau dibilang ya? Mungkin kayak gampangnya supplier ke manufaktur gitu. Jadi komoditas ke pabrik misalnya ya, gitu ya. UMKM dengan agregatornya pembeli, kemudian pembeli juga nanti pembeli besarnya itu nanti akan menyambung lagi ke ke masyarakat kayak gitu. Jadi fokusnya situ. Ya oke. Terus Mas. Terus kemudian tadi kan korporatisasi ya. Kemudian yang kedua itu kan kapasitas. Nah, kapasitas itu sebenarnya yang sering kita lakukan itu bahkan program kita ya banyak kan meningkatkan kapasitas ini dengan program unggulan kita. Nah, program unggulan Sulawesi Utara itu adalah Wirausaha Unggulan Bank Indonesia Sulawesi Utara dan Petani Unggulan Bank Indonesia Sulawesi Utara, atau singkatannya apa, Fir? Bubi. Kebalik deh, Bubi. Oke. Nah, itu jadi Bubi itu adalah program unggulan yang kita coba kembangkan. Sebenarnya kalau Bubi udah lama ya, tapi kita mungkin rebranding atau remaking lagi ya supaya lebih lebih efektif efisien sejak 2019 akhir itu. Kita bikin program Bubi Wirausaha Unggulan Bank Indonesia yang tujuannya menjadi CUB, Certified Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Itu yang sedang berlangsung sudah berlangsung dari 2019 akhir sampai sekarang, dan sudah generasi keberapa ya Fir kita sekarang? 3 berarti ya? 3 ya, masuk 3 gitu. Generasi berarti ada anggotanya dong kalau bisa ada generasi. Bahkan ada batch-nya, jadi kayak kayak akademi gitu. Jadi ada proses di mana seleksi awal dan seleksi itu kita buka ke semua masyarakat Sulawesi Utara, kemudian nanti mereka mendaftar, kemudian kita saring gitu. Berarti ada proses untuk merekrut Wubi dan Pubi itu akan ada suatu pengumuman di mana merekrut calon-calon Wubi dan Pubi baru tentunya. Betul. Nah, cara daftarnya gimana itu, Mas? Biasanya kita buka secara rutin tahunan gitu ya, itu di bulan apa? Di bulan sekitaran bulan September, Oktober, November, karena nanti prosesnya itu di akhir tahun tuh. Sedikit lagi dong bakal dibuka dong berarti ini. Betul. Siap. Jangan lupa daftar. Mantap. Terus gimana? Jadi tadi kan kalau si Wubi si Wubi itu tadi rebranding gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang si Pubi. Nah, si Pubi ini petani unggulan ini adalah program baru nih. Bahkan program baru. Kalau bisa dibilang secara formal gitu ya, petani unggulan Bank Indonesia itu se-Indonesia Raya mungkin setahu kami itu belum ada kecuali di Sulawesi Utara ini. Pertama kali di Sulawesi Utara. Ya, bisa secara program gitu ya. Mungkin namanya itu kita dari Bank Indonesia Sulawesi Utara itu yang kita usulkan gitu. Itu apa yang dilakukan itu? Nah, itu poinnya adalah bagaimana kita mengubah mindsetnya petani untuk bisa tidak hanya sekedar bertani, tapi dia menjadi pengusaha tani. Artinya pengusaha tani. Dia tidak lagi hanya menanam, bahkan dia juga harus bisa menjadi pengusaha dari apa yang dia tanam, dia panen gitu. Jadi ada 2 besaran. Yang pertama, memperbaiki masalah struktural di penanaman atau pertaniannya, misalnya ya pembuatan pupuk, kemudian penggunaan pestisida, atau bahkan yang lebih simpel lagi bukan simpel ya, apa istilahnya, lebih umum lagi, dasar lagi adalah ekologi tanah gitu. Pemahaman mengenai ekologi tanah itu juga menjadi target dari pengajaran Pubi gitu. Terus
Yang kedua dari sisi bagaimana kita mengembangkan sisi hilirnya, yaitu bagaimana dia menjual pertaniannya, menggabungkan atau melingkagekan dengan pedagang ataupun komoditas daerah lain gitu. Itu juga bagian dari program ini. Gitu. Menurut Mbak Fira, memang ada apa sih dengan petani di Sulawesi Utara? Maksudnya kenapa harus ada PUBI? PUBI itu harus ada. Memang tren petani di Sulawesi Utara itu seperti apa dan apa kira-kira harus diperbaiki untuk kepentingan petani itu sendiri? Memang kira-kira gimana itu, Mbak? Jadi mungkin sekaligus menambahkan tadi hal yang sudah komprehensif sebenarnya dijelaskan oleh Mas Ardi. Jadi sebenarnya kalau untuk pelatihan kita di PUBI, Pengusaha Tani Unggulan Bank Indonesia, itu sebenarnya pertama itu mereka pas masuk kita latih itu statusnya masih calon pengusaha tani. Nah, jadi tadi kan Mas Ardi udah singgung-singgung tentang certified PUBI. Nah, certified PUBI ini itu cuman bisa diperoleh setelah kita lulus semua pelatihannya. Jadi satu kali batch itu ada 4 pelatihan, ada yang kayak pelatihan bootcamp, pelatihan 1, 2, 3 dan ada juga capacity building sebelum akhirnya diwisuda. Dan nggak semua diwisuda. Jadi kalau yang stuck doang ya yang nggak memberikan perubahan, yang kayak tidak ada perkembangannya, biasanya itu tidak memperoleh gelar certified gitu. Terus tadi kan Mas Ardi juga sempat jelaskan tentang materi-materi yang disampaikan sampai tadi struktur tanah kayak gitu. Tapi sebenarnya di samping itu kita juga pertama-tama awalnya kita membentuk dulu fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat ini dari mindsetnya. Jadi biasanya sorry to say mungkin pengusaha tani itu petani itu banyaknya masih mengharapkan bantuan yang sifatnya tidak berkelanjutan. Jadi setelah terima bantuan ya pakai aja sampai habis. Iya, pakai. Dan mengharapkan lagi mungkin. Nah, gitu. Jadi kita pertama atasi masalah tersebut dulu. Ya. Jadi kita kembangkan bagaimana mindset seorang wirausaha yang sesungguhnya yang tidak mengharapkan bantuan, tapi mereka mungkin bisa memberikan bantuan bagi kelompok-kelompok tani lainnya gitu. Jadi yang pertama kita mindsetnya dulu. Setelah itu nanti kita dukung dari sisi teknisnya. Sisi teknisnya ini bagaimana menjadi lebih produktif dalam bertani, bagaimana mungkin salah satu masalah mungkin di sektor pertanian di Indonesia ya secara wide gitu adalah misalnya pupuk yang mahal. Nah, salah satu cara mengatasi hal tersebut kita berikan pelatihan pembuatan pupuk khususnya organik. Kenapa organik? Lebih berkelanjutan kayak gitu. Jadi konsepnya nggak hanya kalau PUBI ini nggak one shot dan juga dampaknya itu juga nggak one shot. Jadi pertanian yang berkelanjutan yang kayak nggak bergantung ke pupuk kimia, jadi nanti tanahnya masih subur, masih bisa dikembangkan secara terus menerus gitu sih. Itu kan untuk sisi PUBI-nya. Kalau sisi WUBI-nya dari seorang wirausaha kan, contoh nih aku nih wirausaha atau petani nih, kenapa sih harus masuk WUBI dan PUBI maksudnya? Selain yang didapat pelatihan, terus apakah Bank Indonesia memberikan uang modal atau apa? No. Iya. Mungkin Mas Ardi ya. Iya, mungkin gini ya. Pertanyaannya bisa dibalik sih. Sebenarnya kenapa saya harus masuk gitu? Saya dibalik gitu. Kenapa saya memerlukan PUBI gitu untuk masuk PUBI gitu? Artinya apa? Supaya dari dorongan diri sendiri itu punya bekal gitu ya. Karena BI itu tadi kan kita bukan program utama seperti pemerintah ya untuk membina sebanyak banget lah itu ya, petani dan UMKM gitu ya. Jadi kita punya kemampuan terbatas nih gitu. Jadi istilahnya kalau layak tidak layak itu berdasarkan objektivitas seleksi. Dan kita bisa dibilang bahwa PUBI ini tuh tadi ya Mbak Fira bilang, mindsetnya yang kita coba benarkan. Karena tujuan utama PUBI ini adalah menciptakan training for trainers gitu. Jadi kita menciptakan trainer baru supaya bisa membantu Bank Indonesia yang kita kan punya tangan nggak banyak nih, kecil gitu ya istilahnya. Tapi karena tadi tujuan cita-cita mulia supaya sisi supply stabil. Nah, kita perlu bantuan nih dari teman-teman yang ahli yaitu di WUBI dan PUBI untuk bisa berbagi ilmunya gitu. Nah, jadi kita latih dari sisi mindset dan juga untuk berbagi, melatih orang lain gitu.
gitu. Itulah. Mungkin sekalian promosi juga, jadi CWUBI atau Certified WUBI angkatan 2020 yang udah wisuda, itu sekarang juga udah punya klinik wirausaha. Jadi bagi mungkin sobat-sobat rupiah yang punya usaha di Sulawesi Utara, terus kayak kok usahaku stuck di sini-sini aja, pemasaran kayak gini gimana sih, akses ke perbankan atau legalitas urus proses gini tuh gimana sih, mungkin bisa bergabung nanti di pelatihan klinik wirausaha. Itu pelatihannya setiap tanggal 22 setiap bulan. Nanti mungkin bisa cek aja di IG ya. IG Sulut. Biasanya kita share di situ. Oh, pelatihannya gratis kan? Gratis. Waduh, jadi kesempatan menjadi pubi-wubi ini merupakan kesempatan yang emas yang harus diambil harusnya. Benar banget. Karena mendapatkan ilmu gratis bagaimana menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang petani yang andal gitu. Betul banget. Walaupun mungkin nanti di pelatihannya nggak mendapatkan duit langsung, tapi setelah keluar dari pelatihannya bisa menghasilkan lebih banyak duit lagi. Oh iya. Makanya yang harus dibangun itu adalah kenapa saya perlu pelatihan dari BI gitu. Bukan asal ikutan sih gitu. Karena kita udah mau meninggalkan orang-orang kayak gitu gitu. Kenapa? Karena pola pikir yang harus kita bangun gitu. Tadi ya karena kita keterbatasan Bank Indonesia, tapi Bank Indonesia pengen menjangkau supaya banyak. Dengan cara apa ya? Kita melatih training for trainer. Istilahnya nggak ada makan siang gratis juga gitu. No pain no gain berarti. Bukan apa sih istilahnya? Nah, there is no free such land gitu. Jadi nggak ada makan siang gratis. Kenapa? Karena setelah mereka jadi si pubi, mereka tetap harus kita amanahkan untuk berbagi. Oh iya benar. Dan amanahnya itu sebenarnya juga sudah terbentuk dari diri mereka sendiri. Karena kembali lagi mindsetnya udah terbentuk. Mindsetnya udah terbentuk. Oke. Berarti sungguh program sangat menggiurkan seharusnya bisa dilihat seperti itu. Betul, buat orang yang bisa ngelihat ke sana, arahnya sudah dia punya visi ke depan, dia bisa ngelihat ini program yang sangat bagus buat dirinya. Oke. Karena kapan lagi dapat ilmu berbisnis gratis dari Bank Indonesia lagi? Betul. Ya kan? Oke. Nah, mungkin sobat rupiah yang mendengarkan ini sudah mulai tertarik nih gimana caranya gabung di WUBI atau PUBI. Saya masih penasaran Mas Ardi, Mbak Fira. Tadi kan sudah sempat menjelaskan proses, tapi tolong dong lebih detailing lagi. Gimana sih seorang dari non pubi terus tiba-tiba jadi pubi? Dia harus ngapain aja? Maksudnya dia proses apa yang harus dilalui? Maksudnya dalam artian menjadi anggota itu gimana sih caranya? Secara teknis gimana sih caranya? Mungkin Fira bisa jelasin teknisnya. Teknisnya supaya mungkin sobat rupiah tahu dan pada saat pengumuman di IGBI Sulut langsung ini yang kemarin saya nonton di YouTube, saya mau daftar. Gimana sih? Oke, jadi pertama itu biasanya kita kameranya masih yang ini ya. Jadi bagi sobat rupiah yang penasaran cara bergabung di WUBI atau PUBI, itu biasanya nanti di akhir tahun kita ada pengumumannya open recruitment untuk WUBI-PUBI. Jadi kemarin itu pendaftarnya ada ratusan, tapi sayangnya yang kita terima itu hanya puluhan ya, 30-an lah kurang lebih. Kenapa? Biar pelatihan-pelatihan yang di Polda ini lebih efektif gitu. Dan mungkin bagi yang nggak lolos juga jangan berkecil hati karena masih bisa ikut di rekrutmen selanjutnya atau klinik wirausaha. Atau mungkin pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BI lainnya dan mungkin tentu lembaga dan dinas-dinas lainnya ya yang saling mendukung kita kolaborasi. Nah setelah itu teman-teman nanti apabila dinyatakan lolos seleksi administrasi, jadi seleksi administrasinya ini ada beberapa persyaratan ya. Ada dari usia sama tentunya kalau PUBI ya punya usaha pertanian, kalau PUBI ya punya usaha ya, jadi bukan usaha fiktif tentunya. Nah setelah itu nanti persyaratannya bisa dicek di IGBI Sulut. Kalau mungkin bisa juga cek IGBI Sulut pas draft tahun 2021 kan kita pasti share juga di IG. Jadi mungkin kalau yang mau persiapkan sekarang bisa cek dulu syarat-syaratnya gimana. Sudah ada sebelumnya ya. Terus yang kedua nanti ada pelatihan seleksi. Setelah seleksinya itu ada beberapa tahap. Jadi ada seleksi DSC ya, ada wawancara juga. Jadi enggak seleksi yang satu kali administrasi doang, nggak gitu. Jadi ada step-stepnya. Setelah itu nanti kalau apabila dinyatakan lolos nanti kita umumkan lagi. Terus nanti mengikuti bootcamp. Nah di bootcamp ini mereka akan fokus bagaimana mengembangkan mindset sebagai pengusaha, baik itu pengusaha tani atau pengusaha UMKM gitu. Setelah itu nanti pokoknya di bootcamp itu fokusnya ke mindset dan nanti pelatihan 1, 2, 3 itu lebih ke teknisnya, tapi
di antara teknisnya itu tetap juga disisip-sisipin mindset sebagai pengusaha gitu. Tapi mungkin di antara jarak pelatihan 1, pelatihan 2 itu nggak langsung selesai. Jadi kan kita nggak setiap langsung setiap bulan gitu ya. Jadi kayak 2 bulan sekali apa 2 bulan gitu. 2 bulan sekali. Itu mereka punya PR juga. Jadi beneran kayak akademi gitu loh, Mas. Jadi nggak kayak lagi nggak pelatihan nih, jadi enteng-enteng aja, nggak gitu. Jadi mereka punya homework lah. Istilahnya kita bilangnya home fun. Home fun. Okay. Iya, karena homework yang fun. Gitu. Jadi nanti mereka di situ dikasih PR misalnya mungkin terkait digital ya. Upload produknya di e-commerce atau bikin promosiin usahanya di YouTube atau bikin laporan keuangan berdasarkan ilmu yang sudah diperoleh pas pelatihan sebelumnya dan lain-lainnya. Setelah itu nanti ada penilaian juga. Jadi setiap pelatihan ini ada penilaian dan teman-teman bisa coaching juga. Jadi nggak cuman pelatihan yang satu arah, jadi bisa interaktif juga. Kayak kan kita ada tim Imuts Pelatihan Indonesia, kita promosiin Imuts juga nih. Jadi di situ nanti teman-teman dari tim Imuts Pelatihan Indonesia bisa memberikan coaching bagaimana pengembangan usahanya secara personal. Jadi enggak langsung semua, tapi bisa konsultasi secara pribadi untuk pengembangan. Bebas kapan aja itu? Iya, Kak, enggak jam 2 malam juga ya. Jam 3 sih rencana. Iya, saya di sela-sela pelatihan boleh lah. Okay. Atau di akhir pelatihan biasanya teman-teman calon WUBI atau calon PUBI itu ini kayak ngajuin konsultasi. Gitu. Oke. Terus selanjutnya? Setelah itu nanti ada penilaian akhir. Ada misalnya kita bilangnya capacity building. Capacity building itu untuk pemantapan lah dari pengembangan mulai dari bootcamp, terus kemudian pelatihan teknis tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kemudian di bootcamp ini di capacity building ini pemantapan untuk menuju wisuda. Dan biasanya setelah itu tadi kita rangkaikan. Jadi wisuda itu artinya seorang yang sudah siap secara mindset ataupun secara teknisnya, dia sudah bisa menjadi pengusaha baik itu WUBI ataupun dari pertanian gitu ya, PUBI gitu ya, untuk mewakili Bank Indonesia, mewakili Sulawesi Utara gitu. Nah ini kita bekerja sama-sama, tadi udah singgung-singgung sih sama Mbak Fira, namanya Imuts. Nah Imuts ini tuh sebenarnya WUBI juga gitu. Dia tuh WUBI tapi dari Bank Indonesia Sumatera Utara. Jadi kita merekrut itu apa ya? Memang yang sudah terbukti gitu ya. Terbukti di lapangan. Hasilnya tuh dari Bank Indonesia juga gitu. Tapi di perwakilan Sulawesi Utara, Sumatera Utara sana kita kerjasama gitu ya bersama untuk bisa mengembangkan pertanian ataupun wirausaha di Sulawesi Utara gitu. Jadi kalau dilihat dari secara nasional, ini program itu sebenarnya saling nyambung ya, gitu, antara BI Sumatera Utara, BI Sulawesi Utara, BI yang lain, itu kita saling berkolaborasi, koordinasi, mencetak WUBI dan PUBI. Ya harapannya PUBI kita bisa menular nih ke teman-teman Bank Indonesia yang lain atau Sulawesi, provinsi lain gitu. Nah setelah di wisuda, apa yang dilakukan? Ya itu benar banget pertanyaannya, karena kadang tuh euforia itu jadi hilang gitu ya kalau nggak ada kegiatan lain gitu kan ya. Nah, tadi Mbak Fira udah bilang kita punya klinik wirausaha itu kan. Itu sebenarnya bukan kita ya, tapi mereka gitu. Jadi kita memfasilitasi ya, dari Bank Indonesia memfasilitasi kegiatan keberlanjutan dari setelah wisuda gitu. Jadi kegiatan itu bisa berupa klinik wirausaha ataupun kegiatan yang berhubungan dengan pameran ataupun berhubungan dengan pengembangan UMKM ataupun pertanian yang lainnya gitu. Jadi istilahnya nggak kita lepas gitu. Dan tujuan utamanya tadi ketika mereka sudah wisuda, mereka harus berbagi gitu. Gitu. Berbaginya ini yang sangat penting. Kenapa? Karena tujuan utamanya supaya bisa membantu Bank Indonesia men-sharing ilmunya, membantu menggerakkan perubahan yang masif ke masyarakat untuk UMKM ataupun untuk pertanian di Sulawesi Utara. Jadi pengusaha certified WUBI PUBI ini sebenarnya salah satu change agent ya untuk pengengembangan ekonomi Sulawesi Utara juga. Agen penukaran atau agen perubahan? Agen perubahan dong, agen penukaran yang beda lagi ya. Ini change kan salah. Change agent. Oke, siap. Nah, menurut Mas Ardi sama Mbak Fira nih, sebelum kita
mengakhiri sesi podcast ini, kira-kira Cepet Mau habis ya. kira-kira ada nggak closing statement atau harapan? Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu, lupa. Betul. Kesan Apa tuh? hal yang paling berkesan dalam hal mengurus proses Pubi ini, yang paling berkesan yang dialami oleh Mas Aris sama Mbak Fira. Kalau saya sih ya, itu berkesan banget ya. Kita bukan sekedar panitia aja gitu ya, tapi kita juga bisa menjadi peserta yang secara diam-diam gitu. Kenapa? Karena mindsetnya, karena ini yang diajarkan atau yang dibagi oleh Imuts itu adalah perubahan mindset untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, tercermin dari dua hal. Satu, positive feeling, yang kedua positive thinking. Nah, dua ini kan sebenarnya universal ya. Dan Mas Tian juga bisa, kalau Mas Tian berkesempatan ikut gitu ya, Mas Tian tuh akan merasa, ternyata buat saya pribadi tuh ada peningkatan untuk bisa menjaga feeling kita gitu kan. Feeling kita bisa naik turun tuh. Nah, Imuts itu mencoba menyentuh sisi yang universal dari setiap orang, apapun profesinya, tapi setiap orang punya nurani, punya feeling, punya perasaan gitu. Nah, itu dia menyentuh itu sehingga ketika kita sudah keklik gitu ya, nah kita dengan sendirinya kita akan mengubah menjadi diri kita lebih baik gitu. Betul. Baik itu bekerja atau baik itu untuk perusahaan Bank Indonesia gitu ya, ataupun dari sisi Pubi-Pubinya sendiri gitu. Gitu, makanya yang menjaga keberlangsungannya dari si Ubi dan Pubi ini, salah satu keunggulan ya kita bisa bilang gitu ya, adalah teknik yang diajarkan atau dibagi oleh Imuts dari sisi itu, mindset, perubahan mindset. Jadi yang paling berkesan di Mas Adi dapat ilmu gratis juga. Iya, betul banget. Kalau dari Mbak Fira gimana? Mungkin selain Mas Ardi aja, soalnya aku juga setelah mengikuti itu kayaknya seru ya ikut bikin Gimana? pertanian di halaman rumah kali gitu kayak gitu. Cuman selain itu biasanya ada rasa pride gitu sih, jadi kayak bangga misalnya kalau kita kayak kemarin memfasilitasi teman-teman pengusaha di Sulawesi Utara untuk ikut bisnis matching KKI, terus ternyata ada yang lolos untuk ekspor kayak gitu tuh, rasa senengnya rasa kayak sebagai manusianya gitu loh. Iya. Ya mungkin si Timoto. Yes. Apa artinya? Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Jadi ketika UMKM-nya berkembang tuh ada rasa pride aja sendiri, kayak di diri sendiri, kayak membantu. Apalagi kalau UMKM-nya kayak makasih ya Mbak Fira udah kemarin dibantuin ini, bisa ini. Terus kita juga kemarin ada bisnis matching ke pembiayaan, ada yang lolos kreditnya gitu kan. Kayak ada rasa alhamdulillah gitu kan. Kayak rasa seneng karena udah bisa ngebantuin orang. Betul. Apalagi ngebantuin orang saat orang butuh, bukan kita kasih uang, tapi kita kasih pancing. Betul. Saat orang lapar, bukan kita kasih uang, kita kasih pancing. Mindsetnya berubah tuh ya. Keren ini ya. Apa harus masuk di Ubin? Harus ada usaha dulu dong. Tapi kalau mau masuk Pubi, orang Bank Indonesia bisa nggak? Nggak bisa ya? Atau harus masyarakat umum? Sejauh ini ya, karena itu kan dari Bank Indonesia ya, untuk masyarakat umum gitu masyarakat ya. umum. Kita memang prioritaskan ke mereka dulu gitu ya. Oke. Berarti pure memang Sobat Rupiah, jangan berkecil hati, pasti bisa masuk. Maksudnya bisa daftar. Iya. Kalau bisa masuk kan harus ada proses dulu. Iya. Semuanya bisa masuk tapi Bisa masuk. Bikin usaha dulu. Usaha apa aja itu? Maksudnya harus ada jenis tertentu atau bisa apa aja? Kalau di track record sebelumnya ya, usahanya itu variatif sih. Ada yang kayak digital, kayak startup gitu. Kita ada Tole, itu salah satu Cewubi ya. Udah Cewubi kan kalau kita? Oh bukan, belum masih. Tapi kalau di Ubi sebelumnya berarti ya, Ubi existing yang sebelumnya. Tole kita juga ada yang jadi variatif sih. Ada yang Kria, Mamin, ada lain-lain gitu. Pokoknya cari apa aja kayaknya kita ada. Tapi sebenarnya fokusnya ketiga sih, karena kita kan Bank Indonesia tuh mencoba menyasar yang sesuai dengan ini ya, format dari kantor pusat juga, bahwa kita sasar dari Kria, terus kemudian dari sisi makanan minuman, sama dari sisi wastra atau kain gitu ya. Tapi ini memang tidak menutup gitu ya, bahwa non usaha 3 itu tetap kita terima gitu, karena yang paling penting sebenarnya mindset. Dan kemudian tapi ya kebanyakan ya kalau dari teman-teman yang mendaftar tuh ya kebanyakan makanan minuman, terus kemudian pertanian ya, berarti segala ini ya, pertanian. Nah tapi yang jarang tuh ya tadi yang
Jual digital barang. gitu, jual barang jarang Tapi sih. bisa Sepanjang dia bisa memenuhi prosesnya. Oh, berarti nggak ada Nggak menutup batasan. kemungkinan. Iya, semuanya bisa masuk, yang Iya, penting bisa melalui dengan proses. tanda bintang sih ya. Ntar ada persyaratannya, disclaimer. kita baca dulu. Iya, benar. Disclaimer. Syarat dan ketentuan berlaku. Enggak gitu. Oke. Mungkin selain itu aku juga mau tambahin, soalnya kayaknya Mas Tian udah mau tutup nih. Iya. Jadi Iya. selain kan tadi kayaknya banyak kan kita bahasnya FPPU dan KI, belum Oh, S-nya iya, syariah. iya. Oh, Jadi oke. Bank Indonesia juga Bank Indonesia khususnya di bagian FPPU itu mengembangkan dari sektor syariahnya juga. Jadi kita mengembangkan kemandirian usaha pesantren kayak gitu. Oke. Selain itu juga khususnya mungkin secara umum lebih luas itu ekonomi syariah di Sulawesi Utara juga. Jadi mungkin salah satu kegiatan kita kemarin itu ada Road to Fair itu di selama bulan Ramadan di Mega Mall. Mega Mall. Kawasan Mega Mall maksudnya. Manado ya. Nah, itu tiap hari kita bikin pojok halal, jadi kayak ada konsultasi gratis bagi UMKM mau akses ke legalitas. Kita juga di situ showcasing produk-produk UMKM. Terus kalian promosi. Apa tuh? Nanti di tanggal 15 sampai 16 bulan Insya Allah Juni, ya, insya Allah. Juni 2022 kita ada acara puncak Road to Fair Sulut 2022. Juli bulan ini. Tadi ngomongnya Juni tadi. Oh sorry, Juli. Juli. Oke. Juli itu di Mega Mall juga. Nanti acaranya itu 2 hari. Terus nanti kegiatannya ada showcasing produk UMKM dan webinar menarik lainnya. Jadi webinar-webinarnya tentang potensi pengembangan ekonomi keuangan syariah di Sulawesi Utara dan topik-topik menarik lainnya. Terus ada berbagai kompetisi juga. Perlombaan dan showcasing produk-produk UMKM. Jadi kalau mau beli produk-produk UMKM Binan BI jangan lupa datang. Oh, siap. Dan gratis masuk kok. Gratis masuk. Oke, siap. Jangan lupa beli juga. Oke, baik. Nah, closing statement nih. Harapan Mas Ardi sama Mbak Fira mengenai UMKM di Sulut, dan apa mungkin ada tambahan closing statement lain? Kira-kira apa? Ya. Kalau saya sih buat teman-teman ya, pengusaha baik itu wirausaha, kalau kita dengar kata UMKM kan usaha kecil, mikro kecil, menengah gitu ya. Itu kan langsung mindsetnya tuh kayak kecil gitu. Nah, jadi paling pertama adalah mengubah mindset dulu. Bagaimana kita bisa berhasil dengan cara paling penting itu mengubah mindset menjadi besar gitu. Makanya teman-teman si Wubi ini sudah familiar nanti sekarang ini dengan kata-kata nggak mau disebut UMKM gitu. Tapi dia maunya disebut dengan pengusaha gitu. Oke. Karena itu tadi mindsetnya udah berubah gitu. Jadi harapan saya tuh kita ubah dulu mindsetnya sehingga masalah teknis itu bisa dicapai gitu. Karena masalah teknis terkadang tuh terbentur sama mindset, Mas. Oke. Gitu. Karena kalau udah bilang susah ya udah stuck lah di situ. Nah, tapi kalau mindset pasti ada jalannya, bisa gitu. Itu mindset. Nah, harapan yang kedua, Bank Indonesia itu lembaga yang menurut saya ya, itu kita bisa macam-macam nih mengoprak-oprak perekonomian dalam konteks membina atau mencari tujuannya untuk mencapai kestabilan rupiah. Nah, kita harus berterima kasih nih dengan Bank Indonesia kalau menurut saya. Kenapa? Karena Bank Indonesia bisa sampai menyentuh ke level sisi supply itu tujuannya supaya rupiah kita stabil gitu ya. Nah, kalau rupiah kita nggak stabil kan kita juga yang menderita gitu, dalam arti inflasi gitu. Makanya kita mengapresiasinya dengan cara yang paling penting adalah ya tadi ada misalnya menjaga uang rupiahnya gitu ya, atau yang kedua adalah mengikuti kegiatan-kegiatan dari Bank Indonesia termasuk pengembangan UMKM. Oke, kalau dari Mbak Fira sendiri? Mas Ardi udah ambil banyak nih. Kalau dari aku sih mungkin pertama pesannya dulu ya. Aku mau kasih pesan kalau mungkin semua teman sobat rupiah khususnya UMKM yang punya usaha itu semuanya punya peluang untuk berkembang. Cuman biasanya kendala utama itu dari kepala kita sendiri. Kalau kita bilang susah ya susah, emang susah untuk berkembang juga. Tapi kalau kita bilang bisa ya pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita udah niat gitu loh. Terus setelah itu mungkin harapannya juga buat Wubi-Pubi yang khususnya certified dapat memberikan ilmu-ilmu. Jadi bagi usaha teman-teman juga yang non Wubi ya, yang kayak kok mentok di sini-sini aja. Ilmu itu bisa dicari. Kalau bisa dari internet, bisa dari ikut pelatihan-pelatihan kita. Jadi banyak
caranya untuk berkembang, nggak perlu mengharapkan misalnya bantuan yang nggak berkelanjutan. Jadi harapannya semuanya harus punya mindset dulu untuk berkembang. Sukses terus pelaku usaha Sulawesi Utara. Oke, baik, terima kasih Mas Ardi, Mbak Fira atas waktu dan kesempatannya dan ilmu-ilmunya dan promosinya. Kebanyakan promosi. Nggak apa-apa, lebih bagus. Boleh saya udah promosi ya? Aduh. Oke, kiranya Sobat Rupiah yang menikmati podcast ini boleh termotivasi dan boleh tergerak hatinya mungkin untuk gabung. Bukan untuk kepentingan kami, tapi sebenarnya untuk kepentingan Sobat Rupiah semua. Oke, terima kasih Mas Ardi, Mbak Fira. Terima kasih Mas. Di mana Anda berada, di situ B berada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Mantap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas.